Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa kawan tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani malam hari ini teman-teman untuk melihat kondisi market cryptocurrency ya, yang harganya bisa kalian lihat keadaannya seperti ini. Semoga saja warnanya tidak berubah ya menjadi mimikri ya, merah ya, mimikri atau apa ya perubahan warna itu ya, intinya itulah ya, berubah menjadi merah ya teman-teman. Semoga saja tidak begitu, oke ya. Nah, teman-teman semua, di kesempatan malam hari ini yang berbahagia dengan kondisi market yang seperti ini, dan saya ucapkan selamat cuan buat teman-teman yang mungkin sudah take profit dari price ya. Oke, di kesempatan malam hari ini teman-teman ada informasi yang dimana ya orang ini menetapkan harga launch yang paling realistis untuk jangka pendeknya, oke? Dan kalau kita lihat dari launch sendiri teman-teman, harga daripada launch mengalami kenaikan 1,57% per video ini dibuat ya, dan dia di area 2,72 rupiah ya. Belum ada kenaikan yang cukup signifikan. Oke, jadi orang ini teman-teman memprediksikan harga daripada launch, dan itu pun sangat menurut saya pribadi kalau untuk jangka pendek itu sangat logis teman-teman. Langsung saja kita lihat teman-teman. Oke. Nah, di mana di sini teman-teman, influencer Terra Classic mengatakan launch lebih mungkin mencapai 0,001 dibandingkan ke $1 ya. Oke, ini adalah dalam prediksi harga launchnya influencer Terra Classic teratas mengatakan 0,001 lebih mungkin untuk launch daripada $1. Oke. Ini untuk jangka pendek ya teman-teman. Untuk jangka pendek berarti dia akan kill 10 ya. Karena banyak orang yang memprediksikan, yang berharap launch di akhir tahun ini bisa ke $1 ya. Banyak sekali orang yang menginginkan launch. Terutama saya juga menginginkan harga launch itu ke $1 sebenarnya. Tapi kalau kita lihat secara kasat mata ya, kita berbicara secara logis, memang harga Rp15 itu adalah harga dalam kurun waktu jangka pendek, entah itu nanti di awal 2023 atau entah nanti ketika IBC ini dibuka. Oke. Nah, kita lihat teman-teman di mana top Terra Classic influencer memberi prediksi harga launch yang menguntungkan. Oke ya, menguntungkan karena kalau kalian beli di Rp2 dia bisa ke Rp15 ya, apalagi yang beli di Rp1 Rp3 dia naik ke Rp15, berarti modal Anda sudah berkali-kali lipat ya keuntungan Anda gitu teman-teman. Oke, nah jadi itu cukup layak juga untuk kita apresiasi ke harga Rp15 atau di 0,001. Oke, nah influencer launch teratas memiliki harapan tinggi untuk Terra Classic. Ya, Classic Crypto pemberi pengaruh launch teratas telah memperkirakan bahwa harga token akan melonjak menjadi 0,001. Classic Crypto tidak menentukan waktu dan tanggal yang dia perkirakan launch akan melonjak ke level harga tersebut. Oke. Jadi Classic ini tidak memberikan menentukan waktu ya teman-teman dan tanggalnya. Tapi kalau menurut saya pribadi untuk ke harga 0,001 ini teman-teman ya, itu memang sangat-sangat mungkin sekali terjadi terhadap launch, mengingat dimana pembakaran masih selalu berjalan. Yang penting minting nggak terjadi gitu aja ya. Dan kalau kita lihat Binance juga mendukung pembakaran daripada launch. Buktinya ya di update juga bahwasanya di Januari nanti dia juga akan membakar launch lagi. Binance ya teman-teman, dia di awal Januari dia akan mengumumkan pembakaran launch lagi. Itu membuktikan bahwasanya Changpeng Zhou juga masih mendukung sampai saat ini untuk pembakaran launch. Oke, tapi ketika nanti ada perubahan parameter pajak ya kita nggak tahu lagi Binance akan mendukung atau tidak. Semoga saja parameter pajak itu nggak terjadi teman-teman, karena itu juga akan membuat orang-orang launch cukup khawatir juga dengan keadaan yang sekarang sudah mulai membaik. Itu banyak dApps pertama sudah luncur, Terra Casino ya. Terus permainan lotre sudah ikut membakar launch, terus Binance ya itu juga ikut andil membakar launch ya, seperti itu teman-teman. Apalagi launch DAO juga berpartisipasi, validator juga berpartisipasi untuk mengurangi supply launch. Oke, jadi di sini teman-teman ya,
Dia juga memberitahu para pengikutnya bahwa tweet ini tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan. Benar sekali teman-teman, karena ini apa? Hanya sebuah prediksi. Prediksi itu bisa benar bisa tidak. Ibarat kata technical analysis pun seperti itu teman-teman. Technical analysis itu bisa benar bisa tidak teman-teman. Oke, kita contohkan seperti ini ya. Ketika kalian menganalisis suatu aset kripto, anggaplah lunch ya. Oke, ini dalam kurun waktu time frame 1 hari ini, lunch ini bakal mengalami kenaikan. Kalau melewati garis ini, kita bikin garis trendline lah ya, kita garis-garis seperti itu. Kalau sampai tembus ini berarti dia akan naik, tapi kalau dia nggak tembus dia akan turun. Pasti kan seperti itu prediksinya ya, dan orang pasti bilang saya yakin ini pasti akan naik teman-teman, seperti ini dan sebagainya ya. Tapi ketika prediksi itu yang seharusnya benar dia mengalami kenaikan, tiba-tiba ada bad news yang datang, alhasil analisa tersebut pun akan gagal gitu. Yang seharusnya benar tapi tiba-tiba bad news untuk aset tersebut datang, ya otomatis apa? Harga akan turun karena bad news. Itulah yang saya bilang, prediksi dan technical analysis belum tentu 100% benar ya. 50% benar, 50% masih 50-50. Kurang lebih seperti itu, oke? Nah, dan di sini teman-teman ya, kalau kita lihat komunitas Terra Classic selalu mendorong harga Lunch ke $1, tapi Classy mengatakan kemungkinan besar Lunch dapat meninjau kembali 0,01 daripada ke $1. Oke, karena target daripada komunitas Lunch itu untuk ke $1 itu waktunya nggak begitu lama. Dia menargetkan itu di akhir tahun ini sampai di pertengahan 2023 gitu teman-teman. Dan harga yang paling realistis untuk Lunch memang sebenarnya di area Rp15 atau kill 10 teman-teman, sebelum dia memasuki masa bull run loh ya. Beda cerita kalau dia sudah memasuki masa bull run. Kalau memasuki masa bull run, saya yakin harga daripada Lunch akan lebih tinggi lagi dari 0,001. Kenapa? Karena mungkin nanti ya masa bull run itu kan terjadi di 2024 sampai 2025, antara 2 tahun itu ya, tahun-tahun itu ya teman-teman ya. Itu kemungkinan perkembangan daripada Lunch itu akan sudah meningkat, apalagi sistem IBC yang itu akan sangat berpengaruh juga terhadap Lunch ya. Itu sudah dibuka dan nantinya ya katanya sih informasinya sudah ada 120 sekian dApps ya yang siap untuk dikerjakan. Maka dari itu sebenarnya parameter pajak itu untuk mengambil dana dan untuk mengerjakan proyek tersebut. Sebenarnya informasi yang saya dapat itu seperti itu teman-teman ya. Sebenarnya memang bagus gitu. Ada 120 sekian dApps ya atau proyek yang akan dikerjakan oleh Lunch, dan ketika 120 something itu bisa dikerjakan dan semuanya berhasil, ya dampaknya pembakaran Lunch memang akan semakin lebih efektif lagi teman-teman. Tapi dampaknya untuk jangka pendeknya, kemungkinan besar yang ditakutkan adalah Changpeng Zhou akan menghentikan dukungan burn untuk Lunch. Itu loh yang ditakutkan ya. Upaya menghidupkan kembali Lunch, sebelumnya disebut sebagai Luna. Lunch saat ini menjadi bayangan dirinya sendiri setelah ekosistem Terra Luna runtuh. Oke. Memang runtuh teman-teman ya. Jika komunitas dapat mengurangi pasokan Lunch diharapkan semakin banyak orang yang mengadopsi cryptocurrency. Tidak lama lagi harga aset akan naik menjadi 0,01 seperti yang diprediksikan oleh Classy Crypto. Sementara itu Lunch diperdagangkan pada 0,17 ya, sama kayak yang tadi teman-teman. Oke, jadi di sini untuk mendongkrak harga Lunch sebenarnya ada dua ya teman-teman ya. Nah, jadi penerapan yang bisa mendongkrak harga Lunch itu ada 2 poin, yaitu dengan membuat utilitas nyata ya, utilitas di dunia nyata untuk Lunch itu sendiri teman-teman. Itu juga akan mendongkrak harga daripada Lunch dan akan menarik investor buat masuk. Yang kedua yaitu adalah pembakaran Lunch. Walaupun pembakaran ini tidak harus dalam kurun waktu dekat ini langsung bleng nggak, secara pelan-pelan terbakar. Yang penting ada yang terbakar teman-teman ya. Kalau kita lihat pembakaran Lunch memang setiap harinya ada. Oke, itulah yang akan mendongkrak harga daripada Lunch sebenarnya ya. Dan banyak proyek yang akan berdatangan terhadap rantai Lunch, itu pun akan semakin mantap jiwa lagi. Oke, jadi ini dulu perihal Lunch ya teman-teman. Semoga sedikit membantu. Salam cuan.